Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal PKM yang sudah disusun yang berjudul Bunda Tiara atau Busana Kalangan Pria dan Wanita. Next. Proposal ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan analisis, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek finansial, aspek ekonomi, sosial, dan politik, aspek yuridis, serta kesimpulan. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Distro yang merupakan singkatan dari distribution outlet merupakan suatu tempat untuk mendistribusikan suatu barang dalam jumlah yang terbatas. Jumlah barang yang terbatas ini yang membedakan distro dengan toko-toko yang menjual produk buatan pabrik. Karena jumlah yang dijual yang terbatas, maka keuntungan jika kita memakai barang-barang distro adalah tidak banyak orang yang memakai barang yang sama seperti kita pakai alias bukan barang pasaran. Suatu usaha didirikan tentu dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu yang pada umumnya adalah mencari keuntungan. Dan terkadang dalam praktiknya, yaitu dalam menjalankan usaha tentu akan menemui suatu kendala, hambatan-hambatan, dan resiko yang mungkin timbul setelah usaha berjalan. Next. Gambaran umum dan potensi usaha. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang menjadi tren. Dalam berpakaian sehari-hari, seolah mereka tidak ingin ketinggalan zaman dengan tren yang saat ini sedang in. Bahkan mereka seringkali mencoba ingin menjadi trendsetter. Untuk menjadi wirausaha, tentu kita harus mengerti apa yang sesungguhnya dimaksud dengan usaha, apa tujuan kita menjalankan usaha, dan bagaimana agar usaha kita dapat berhasil. Next. Selanjutnya yaitu gambaran umum industri. Dari alasan dibangunnya bisnis distro, dapat dilihat kondisi industri bahwa sekarang bisnis distro makin dilirik banyak pelaku usaha. Karena usaha distro sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan. Cara pemesanan pun tidak saja di distro-distro, tapi sudah banyak yang mendisplay di toko online. Next. Yang kedua, bab 2, pembahasan dan analisis. Nama unit usaha yang kami rancang yaitu Miracle, di mana mempunyai arti yaitu keajaiban. Kami memberi nama dengan besar harapan akan banyak keajaiban-keajaiban yang muncul dari berdirinya usaha ini, baik dari segi keuntungan, kebahagiaan, kerjasama, kekompakan, dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi yang dijalankan ini bergerak di bidang fashion yang menitik beratkan pada pakaian anak muda, di mana usaha ini akan bisa bersaing dan mengambil andil di organisasi pengusaha. Next. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang kita pakai yaitu dari faktor harga, faktor produk, faktor promosi, faktor tempat, faktor orang atau karyawan, faktor proses, dan physical evidence. Selanjutnya yaitu STP, Segmentation, Targeting, Positioning. Segmentation, berdasarkan wilayah pemasaran, sikap, dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran distro ini adalah masyarakat yang ada di Bandung serta para pengunjung dari luar kota. Targeting, pasar yang kita coba identifikasi ialah kaum muda yang ingin tampil modern dan trendy dalam berpakaian sehari-hari, dan juga para pemilik online shop yang ingin bekerja sama untuk menjual barang-barang yang ada di distro dengan harga yang tidak jauh beda dengan harga pasaran distro. Positioning, berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk ini seperti bahan baku yang berkualitas baik, desain yang unik, keberagaman produk yang disediakan, serta dapat mengikuti selera konsumen. Maka posisi produk distro ini adalah produk yang berkualitas dan akan disukai oleh target pemasaran.
permintaan. Jika dilihat dari estimasi 30 pelanggan setiap hari berkunjung, kemudian ditambah dengan pelayanan yang diberikan lebih baik, diberikan 35% dari total permintaan menginginkan pelayan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran yang diberikan oleh toko ini ialah kualitas barang yang baik dengan tingkat ketersediaan barang yang memadai. Maka dengan kualitas barang yang bagus, harga yang ditawar pun pasti tinggi. Namun dengan seimbangnya antara harga dengan kualitas barang. Analisis SWOT. Analisis SWOT yang dipakai yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Program pemasaran. Strategi yang digunakan adalah high profile and high cost. Maksudnya adalah perusahaan mempunyai profil yang berbeda dari toko lainnya. Level fasilitas toko yang berada di atas standar toko distro lain yang ada di Jalan Trunojoyo dan tentunya kualitas barang yang disediakan baik serta mempunyai image tersendiri. Adapun program pemasaran yang akan dijalankan adalah tingkat pelayanan, penetapan harga, kegiatan promosi dilihat dari segi distribusi. Next. 3. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknis. A. Menentukan letak geografis lokasi. B. Sarana dan prasarana. C. Tenaga ahli dan tenaga biasa. D. Bahan-bahan utama. E. Bangunan dan tata letak bangunan. Strategi produksi. Penyetokan barang dilakukan menggunakan metode rata-rata antara LIFO atau last in first out dan FIFO, first in first out, di mana barang yang baru datang dari pabrik disimpan di gudang dan hari berikutnya baru dipajang di depan toko. Namun, apabila produk fashion yang dipajang telah habis atau pelanggan menginginkan produk fashion yang baru, maka kami akan memberi produk tersebut. Bab 4. Aspek manajemen dan sumber daya manajemen. Perencanaan manajemen. Yang pertama, perencanaan jangka panjang yaitu agar produk fashion ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional dengan produk fashion yang diproduksi lokal. Yang kedua itu ada pengorganisasian agar usaha ini dapat berjalan lancar dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, maka perlu dibentuk sebuah organisasi di mana di dalam organisasi ini terdiri dari 4 departemen, yaitu ada departemen keuangan, departemen penyedia, departemen pembelian, dan departemen pemasaran. Next. Bab 5. Aspek finansial. Total biaya keseluruhan untuk pengeluaran usaha ini sebesar 754 juta dan total depresiasi harga perolehan 40.275.000 dan nilai residunya itu 25.160.000. Next. Bab 6. Aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi, rencana pembangunan. A. Penambahan devisa. B. Penyerapan tenaga kerja. Hambatan. A. Iklim tropis menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha atau gairah kerja karyawan, banyak muncul penyakit. B. Berfluktuasinya kurs dan rupiah yang seringkali terdepresiasi. Hal ini mempengaruhi jumlah uang yang harus dibayarkan kepada eksportir atau distro-distro bahan baku distro kami. Dukungan pemerintah. Aspek hukum. Masalah yang timbul kadangkala sangat vital, sehingga usaha yang semula dinyatakan layak dari semua aspek ternyata menjadi sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dalam penilaian di bidang hukum sebelum usaha dijalankan. Ada 2 izin yang harus dilakukan. 1. Izin lokasi, 2. Izin usaha. Aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif
secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Bab ke-8 yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang terdapat dari penjelasan yang di atas itu adalah pendirian usaha distro adalah langkah awal usaha milik sendiri dengan modal yang tidak terlalu besar, namun sangat layak dalam segi keuntungannya. Kelebihan usaha ini adalah pada produknya yang tidak ada di pasaran umum. Biasanya hal yang seperti ini yang dicari para kaum muda. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha distro sangat terasa keuntungan dan kepuasannya bagi produsen maupun konsumen. Rekomendasinya sendiri, itulah dalam usaha ini terdapat kelemahan pada sistem promosi dan pemasaran. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kerugian karena barang tidak laku terjual, maka sebaiknya dikerahkan lagi usaha promosi yang lebih intens dan optimal. Karena bukan tidak mungkin perusahaan distro lama maupun distro baru bersaing dengan keadaan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Terima kasih.